Saya Riti Fitriati sebagai suami. Saya Kasih Putri Dirani sebagai ibu mertua. Saya sendiri Elsa Desiani sebagai bidan kedua. Saya Hadia Sofia Mariati sebagai bidan. Saya Syifa Aisyah Fadila sebagai bidan di rumah sakit. Saya Minta Wijana sebagai ibu hamil. Tenangin istrinya ya Pak ya. Aduh sakit Bu. Nggak apa-apa. Keluarin bayinya ya Bu ya. Bu, tarik nafas ya Bu. Bayinya. Selama melakukan pemeriksaan bayi yang lahir tadi, bidan dan asisten bidan mendapatkan bahwa bayi yang lahir ini kurang bulan, sehingga pada saat lahir tidak langsung menangis. Bidan membantu untuk melakukan rangsangan taktil dan juga membersihkan lendir pada hidung dan mulut bayi. Tetapi sudah memakan waktu kurang lebih 2 menit, tetapi belum ada perubahan, maka bidan menyarankan untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu, karena bayinya sudah lahir dan plasentanya itu belum lahir ya Bu, maka saya akan mengeluarkan plasentanya. Pak, Bu, mohon izin ya Pak, Bu. Iya. Baik. Mohon Bu, dibuka dulu ya, agak lebar. Oke, baik Ibu, tahan ya Bu. Ibu. Oke, terus ya Bu. Baik Pak, Bu, ini plasentanya sudah lahir ya Pak, Bu. Saya taruh terlebih dahulu ya Bu, Pak. Berapa lama ini Bu bidan saya kayak gini? 15 detik ya, searah jarum jam. Lalu nanti jika memang sudah 15 detik, nanti Bapak mohon dicek ya. Jika memang masih lembek, maka uterusnya belum berhasil, belum bagus. Jika memang sudah keras, itu sudah bagus ya untuk uterusnya. Iya dok, ada pasien atas nama Ibu Michelle, umurnya 28 tahun, P1A0, kehamilannya masih 30 minggu. Tadi lahir bayinya aspeksia. Bagaimana dok untuk tindak lanjutnya? Oh, dirujuk saja ya dok ya. Baik dok, terima kasih ya dok ya. Michelle, Iya. sebentar ya. Iya. Saya berbicara. Silahkan duduk. Ini dengan suami Ibu Michelle ya? Iya. Silakan duduk ya Pak. Dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Bapak Sahroni. Oh, jadi Pak, di sini saya mau bicara sebentar ya. Dikarenakan tadi istrinya ini lahiran ya Pak ya. Itu kan bayinya sudah keluar. Itu lahiran di jalan atau di rumah Pak? Di jalan, tadi mah di rumah cuma mulus doang, terus saya naik angkot, itu mobil bidan ya. Oh, lahiran di jalan ya Pak ya. Jadi gini Pak, kan kandungan istri Bapak kan masih belum bulannya buat lahiran ya Pak. Jadi belum bulannya gitu Pak. Jadi masih kecil kandungannya. Maaf ya Pak, maaf Pak. Semalam tuh habis berhubungan atau gimana? Enggak Pak, itu sangat berpengaruh bagi ibunya. Apalagi kan kandungan ibunya kan masih sangat kecil ya Pak ya. Jadinya menyebabkan si ibunya ini kontraksi seperti itu Pak. Gitu ya Bu Bidan ya, saya nggak tahu Bu Bidan antusias semalam ya. Kata saya karena boleh nggak ini sama Bu Bidan, kata saya nggak apa-apa katanya. Terus saya juga kayaknya kelepasan kali ya. Iya Pak, sebaiknya jangan dulu ya Pak. Saya nggak mikir ke sana teh ya. Ini anak Terus pertama. ini gimana ya Bu Bidan anak saya? Ini sebaiknya itu harus segera dirujuk ya Pak ya. Karena kan Pak tadi waktu lahir itu bayinya kecil berat badannya. Lalu Terus tadi juga tidak menangis, tidak menangis. Warna kulitnya juga udah biru Pak. Iya, jadi harus dirujuk Pak. Tunjuk ke rumah sakit Kalau ya. iya, kalau boleh tahu bapaknya punya BPJS tidak? Punya. Tapi aktif atau tidak Pak? Sepertinya aktif sih. Coba nanti saya cek dulu ya. Ya, karena kalau misalkan tidak aktif harus pakai biaya sendiri Pak. Sepertinya aktif
sih. Ya udah, coba Dicek dulu ya. dicek Pak, dulu ya Pak. Bapak bisa buat ngeceknya? Tahu, saya ngerti. Oke. Jadi ya Pak ya, jadi anaknya harus segera mendapat penanganan yang lebih ini lagi. Karena di sini tuh alatnya ini terbatas Pak, biar di rumah sakitnya terpantau juga. Coba nanti saya hubungi ibu saya dulu ya. Iya. Tapi jangan lama-lama ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Iya. Baik, kalau gitu. Makasih ya Bu Bidan ya. Ya. Saya telepon ibu saya dulu. Aduh, nggak aktif lagi ini BPJS-nya. Gimana ya? Coba saya kasih tahu Bu Bidan dulu deh. Bu Bidan. Kenapa Punten Pak? ini mah. BPJS saya nggak aktif. Terus gimana ya? Sejak kapan Pak nggak aktif ya? Sejak 2 bulan yang lalu ternyata. Tapi kalau misalkan diurus kalau misalkan mau diurus sekarang nantinya bakal lama Pak prosesnya. Iya, makan waktu juga. Maka harus segera ini bayi Bapak harus dirujuk. Ya sudah, coba saya telepon ibu saya ya. Iya. Ibu saya punya. Iya, silakan ya Pak. Secepatnya ya Pak. Iya. Halo Bu. Assalamualaikum Jang, kunaon, aya naon Jang? Bu, ini si Neng ya, ternyata anak saya ini harus dirujuk ibu. Gimana ya, BPJS itu aktif deh, itu 2 bulan yang lalu. Kok bisa sih kudu dibawa ke rumah sakit kan pas di puskesmas? Atau kumaha kan aya BPJS, makanya teu bisa dipake. Atau sarua wae di puskesmas ge aya dokter, aya bidan, sarua wae. Buka Bu IG-nya, pokoknya malah kita dirujuk baik ke Bu bidannya. Tengah arti ujang ge. Iya Bu, si Nengnya ini nggak nangis waktu lahirnya juga Bu. Makanya saya ini khawatir pengen cepet dirujuk, tapi saya nggak. Gimana ya, BPJS yang nggak aktif. Atau ibu mah asis jangan ke rumah sakit dia tegaduh Jang. Atau entos lah kayak ibu kalau puskesmas orang ngobrol jam bidan namanya teu bisa sih. Ya, iya ibu langsung ke puskesmas aja ya. Ya tunggu. Jang, mana sih Neng? Mana? Mana ada orang tangan dari mana? Assalamualaikum Bu bidan. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, Bu. Bu bidan, ini ibu saya. Oh, ini ibunya. Gimana Pak? Baiknya gimana? Emang nggak bisa ya bu di sini aja ya bu? Nggak bisa Ibu. Saya nggak punya uang. Nanti kalau misalkan di sini perawatannya itu terbatas Bu. Terus di sini cuma Kan ada dokter juga sama bu bidan. Bu bidan kan dua deh. beda lagi Bu. Beda lagi Bu, soalnya kalau di sini udah bukan wewenang kita lagi. Kalau misalkan di sini mau di sini aja nanti mungkin cuma ditaruh di inkubator sama diberikan oksigen Bu. Jadi lebih baik ke rumah sakit Bu. Kumaha, emang bukan duit gitu. Ya udah nggak apa-apa lah Bu, nanti ya udah nyari Bu yang ada gitu. Yang penting ngasih Neng selamat. Yang paling ibu bisa ngebantuan semampuna ibu atau da ujang kudu nangan ibu mah terus. Bukan akhir ya, bukan maksudnya kayak gimana-gimana. Tapi kan ini demi keselamatan bayinya juga ya Bu ya. Emangnya Ibu nggak mau gendong bayi dulu? Tahu. Jadi harus segera dirujuk Bu, soalnya kasihan bayinya kalau di sini alat-alatnya juga terbatas. Jadi harus segera dapat penanganan dokter. Apalagi di sana dokternya juga udah spesialis. Ya, stay nanti. Apa ya Bu ya? Apa ya? Baik Bu. Baik Pak Bu, karena Bapak sama Ibu sudah setuju ya Pak Bu, mungkin kita mau minta tanda tangan terlebih dahulu, tanda tangan untuk persetujuan. Anda rujukan ya. Nanti kita akan rujuk ke Ibu maunya ke mana dirujuknya? Iya. Ke RS terdekat aja, terdekat aja ya, fasilitas Ya, Bu. kesehatan terdekat aja Pak. ya. Di sini ya Bu. Ya. Dia apa ya tanda tangan ya dia? Mohon. Ibu. Tenanawan. Halo Dok, Ibu dengan Bidan Hagia dari Puskesmas Ciruas. Ibu, jadi di sini saya mau ada ini Bu, mau nganterin pasien rujukan. Ibu Michelle umur 28 tahun, kehamilannya masih 30 minggu, tapi tadi sudah melahirkan, bayinya asfiksia, jadi harus segera dirujuk. Iya Ibu, baik. Gitu, ya udah bu bawa aja bu ke sini. Itu afgarnya berapa? Oh, skor Apgarnya Ibu ya. Tadi skor Apgarnya ini 60 Ibu. Oh ya udah
ya harus segera dirujuk ya Bu ya. Oh baik Bu, terima kasih. Iya, Baik, di sini ada fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Lalu yang kedua, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga, menjaga privasi setiap individu. Yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Yang kelima, dengan etika kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Yang keenam, mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Yang ketujuh, menghasilkan tindakan yang benar. Yang kedelapan, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Yang kesembilan, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar, atau salah, sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Yang ke-10, berhubungan dengan peraturan hal-hal yang bersifat abstrak. 11, memfasilitasi proses pemecahan masalah etik. 12, mengatur hal-hal yang bersifat praktik. 13, mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata tertib cara di dalam organisasi profesi. Lalu yang terakhir, mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut kode etik profesi.